Beras merupakan komoditas yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap komoditas beras sangatlah tinggi. Di tingkat dunia, Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga setelah China dan India. Produksi beras nasional pada tahun 2022 mencapai 32,07 juta ton dengan luas lahan yang ditanami padi sekitar 10,61 juta hektar. Akibat adanya perubahan iklim serta budidaya padi secara konvensional seperti pengenangan sawah, penggunaan pupuk, pestisida, dan herbisida kimia yang terlalu banyak adalah penyebab kualitas tanah dan produksi beras semakin menurun. Hal tersebut sangatlah merugikan bagi para petani, sekaligus juga berdampak buruk terhadap kerusakan ekosistem sawah. Produksi padi di sawah menghasilkan gas rumah kaca kedua terbesar di dunia, yaitu sebesar 10%. Sedangkan pengairan di sawah menggunakan 40% air tawar dunia untuk penanaman padi. Hal ini mengurangi ketersediaan air tawar untuk konsumsi manusia serta kebutuhan lainnya. Penggunaan agrokimia yang berlebihan semakin menurunkan kualitas air dan kesuburan tanah, mempengaruhi integritas ekosistem, serta berdampak pada penurunan kesehatan petani dan konsumen. Hal ini tentu saja akan mengancam keberlangsungan kegiatan pertanian di masa yang akan datang. Organisasi CISU dari Denmark memberikan bantuan kepada Rikolto dan Prefer by Nature untuk melakukan training, pembuatan demplot, dan sekolah lapang budidaya beras berkelanjutan di 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sragen. Melalui program ini, kami berupaya meningkatkan kapasitas petani dalam berbudidaya padan berkelanjutan melalui standar SRP. Kegiatan ini kami perkenalkan dengan sekolah lapang dan demplot. Temuan dan pembelajaran ini kemudian kami bagikan kepada mitra dan pihak-pihak terkait melalui workshop untuk membangun sinergi dan dampak yang besar. Kegiatan ini melibatkan 36 petugas penyuluh lapangan pertanian, juga dinas pertanian di 3 kabupaten, yakni di Boyolali, Klaten, dan Sragen. Program ini ditargetkan memberikan dampak positif bagi 3.240 petani yang akan difasilitasi langsung oleh tim petugas penyuluh lapangan tersebut. Saat ini untuk demplot dan sekolah lapang yang kita lakukan itu melibatkan 12 petugas lapangan. Kemudian di setiap desa kami melibatkan ada 30 petani dari 2 desa untuk melakukan sekolah lapang selama 3,5 bulan. Dalam sekolah lapang SRP ini diajarkan kepada petani bagaimana cara berbudidaya yang baik, bagaimana cara pembuatan benih yang baik, bagaimana mengenal tanah supaya lebih subur, bagaimana menggunakan sistem tanam jajar legowo, bagaimana menggunakan pupuk yang lebih sedikit, bagaimana menggunakan pestisida yang lebih berkeadilan bagi lingkungan, serta sistem panen dan cara panen yang efisien. Dari sekolah lapang ini diharapkan penghasilan petani meningkat melalui peningkatan hasil atau produktivitas, efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, sedikit kehilangan dari saat panen dan pasca panen. Juga kualitas hasil dari petani juga akan lebih meningkat karena tingginya rendemen hasil beras dan rendah terhadap kontaminasi logam berat. Hasil demplot dan sekolah lapang disampaikan kepada pemerintah daerah setempat.
dengan melakukan workshop di masing-masing kabupaten. Peserta belajar banyak pengetahuan dan praktik mudah dalam budidaya padi berkelanjutan. Mereka menjadi lebih berpengetahuan tentang kesehatan tanah, pengelolaan air, efisien dalam penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Untuk menghasilkan padi yang lebih sehat dengan budidaya padi yang berkelanjutan, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, terutama yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor. Dari rata-rata di atas 1000 kg per hektar menjadi 250 hingga 400 kg per hektar. Demplot dan sekolah lapang budidaya beras berkelanjutan meningkatkan produksi padi dari yang biasanya 5 hingga 6 ton per hektar menjadi 7,8 hingga 9 ton per hektar gabah kering panen. Program ini berjalan dengan baik karena keterlibatan dari semua pihak. Kami meyakinkan petani untuk ikut terlibat secara aktif dalam program ini. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Gapoktan dan desa untuk pemilihan lahan demplot selama 1 musim tanam. Dan juga kami berkoordinasi dengan petugas penyuluh lapang untuk mendukung kami dalam kegiatan sekolah lapang. Kami memastikan bahwa program ini berjalan seperti jadwal yang sudah ditentukan. Dari hasil sekolah lapang yang telah dilaksanakan, terjadi peningkatan jumlah petani peserta sekolah lapang. Dari rencana sebanyak 72 petani menjadi 102 petani yang terdiri dari 68 laki-laki dan 34 perempuan. Petugas penyuluh lapang pertanian yang direncanakan sebanyak 12 petugas per kabupaten. Dalam pelaksanaannya terdapat 32 penyuluh lapang pertanian. Yang menarik adalah keterlibatan penyuluh perempuan sebanyak 17 orang dan penyuluh laki-laki sebanyak 15 orang. Program Cisu ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pertanian. Dengan keterlibatan PPL dan monitoring dari Dinas Pertanian, selanjutnya program ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Dinas Pertanian setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Sragen atas kesuksesan kegiatan demplot dan sekolah lapang yang dilakukan di 3 kabupaten ini. Juga kepada petugas penyuluh lapangan pertanian yang ada di masing-masing kabupaten yang telah berperan aktif untuk belajar bersama-sama dengan petani yang ada di masing-masing kabupaten. Termasuk juga kepada petani yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan ini. Kami sangat senang dengan hasil yang sudah dicapai di masing-masing kabupaten. Model budidaya padi berkelanjutan standar SRP dengan pola tanam Jarwo 2:1 sisipan membuktikan penggunaan input kimia yang minimal berperan juga dalam pengendalian hama dan penyakit dengan sangat baik, sehingga akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, juga akan meningkatkan pendapatan para petani padi.